Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Tata Delvilianti, aku mahasiswa ISKIL Business School. Hari ini aku akan membahas beberapa tentang sketch dan design. Sebelum itu, izin share screen ya teman-teman semua. Oke, sebentar aku present dulu. Oke, Oke teman-teman semua, di sini aku akan membahas tentang sketch dan design. Em, Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang kenapa tahap sketch dan desain diperlukan dalam inovasi produk digital, dan jelaskan evaluasi sosial impact inovasi produk digital, terus jelaskan bagaimana menentukan strategi untuk mendapatkan traction dari pasar terhadap inovasi produk digital yang dibuat. Oke, yang pertama itu kenapa sih tahap sketch dan desain diperlukan? Nah, tahap sketch dan desain dalam desain sprint memiliki peran penting dalam proses inovasi produk digital. Desain sprint adalah metode yang dikembangkan oleh Google untuk mengatasi tantangan desain dan inovasi dalam waktu singkat. Biasanya dalam waktu 1 minggu, tahapan-tahapan termasuk sketch dan desain dirancang untuk mengoptimalkan kolaborasi tim dan memastikan bahwa ide-ide inovatif dapat dieksplorasi secara efisien. Nah, biasanya dalam pembuatan produk digital, biasanya tim atau perusahaan itu menggunakan desain sprint karena ini cukup cepat ya, karena cuma butuh waktu 6 sampai 7 hari saja. Nah, secara keseluruhan, tahap sketch dan desain dalam desain sprint membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi kreatif, pengambilan keputusan yang efisien, dan eksplorasi ide-ide inovatif untuk pengembangan produk digital. Nah, biasanya dalam pembuatan produk digital kan ada beberapa tahapan untuk bagaimana apa masalahnya, bagaimana solusinya, fitur apa aja yang ingin ditambahkan, pasarnya kemana aja. Nah, itu tuh bisa menggunakan design sprint. Selanjutnya itu contoh produk digital. Nah, eh, untuk contohnya itu bisa diambil dari produk yang aku bikin dan tim aku bikin. Nah, di tahap ini tuh sketch memungkinkan anggota tim untuk secara cepat menggambarkan ide-ide mereka dalam bentuk visual. Jadi tim kami banyak melihat anak-anak yang tidak semangat dalam pembelajaran. Nah, desainnya setelah ide-ide dihasilkan, tahap desain membantu tim untuk memilih ide-ide yang paling menjanjikan, dan akhirnya diskusi dari tim kami bagaimana mengubah penyampaian pembelajaran yang membosankan menjadi menyenangkan dan mudah dipahami. Lanjut, efisiensi waktu. eh, Sketsa memungkinkan ide untuk diwujudkan dengan cepat tanpa kebutuhan untuk pengembangan yang rinci. Ingin mempercepat proses eksplorasi konsep. Nah, dalam LMS yang kami buat, nggak mungkin kan kita menanyakan satu-satu ke sekolahan. Jadi kita cuma mengambil beberapa contoh eh, bagaimana sih murid menerima pembelajaran tuh yang sangat, aku sendiri saja tuh kadang-kadang agak jenuh ya, atau agak cukup membosankan dalam penyampaian pembelajaran. Nah, dengan melakukan pemilihan ide secara efisien, tim dapat fokus pada ide-ide yang benar-benar bernilai tinggi tanpa terjebak dalam proses pengambilan keputusan yang berlarut-larut. Nah, setelah kita mendapatkan permasalahan, kita mendapatkan solusi nih. Bagaimana kita membuat learning management system yang menyediakan fitur-fitur yang sangat-sangat mudah dipahami oleh murid-murid, dan pembelajarannya itu mudah dipahami dan mengasihkan. Nah, minimal risikonya itu dengan menyajikan ide yang dalam bentuk sketsa, tim dapat mengeksplorasi berbagai konsep tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu atau sumber daya pada satu ide tertentu. Jadi, setelah mendapatkan permasalahan, kita tidak menumpuk pada itu saja. Jadi kita mulai memikirkan bagaimana nih solusi yang kita dapatkan gitu dari hasil diskusi tim ini. Proses pemilihan membantu meminimalkan resiko dengan memilih ide-ide yang memiliki potensi tinggi dan mendukung tujuan inovasi.
Secara keseluruhan, tahap sketch dan desain dalam desain sprint membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi kreatif, pengambilan keputusan yang efisien, dan eksplorasi ide-ide inovatif untuk pengembangan produk digital. Ini kita skip dulu. Nah, evaluasi dalam social impact inovasi produk digital. Evaluasi dampak sosial dari inovasi produk digital penting untuk memahami konsekuensi positif dan negatifnya terhadap masyarakat. Evaluasi ini membantu organisasi dan pengembangan produk untuk memastikan bahwa inovasi yang mereka hasilkan memberikan nilai tambahan secara sosial. Ketersediaan dan aksesibilitas yang positif itu produk digital dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan atau informasi bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Nah, negatifnya, risiko eksklusi sosial jika inovasi hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat, meninggalkan kelompok-kelompok tertentu tanpa manfaat. Kesejahteraan kualitas hidup, inovasi produk digital dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan solusi untuk masalah-masalah kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Negatifnya, resiko ketidaksetaraan jika inovasi tidak merata dalam manfaatnya, atau jika pengguna produk digital menciptakan ketidaksetaraan baru. Nah, dalam pendidikan dan keterampilan itu yang positifnya produk digital dapat meningkatkan akses pendidikan yang pengembangan keterampilan bagi individu, membantu meningkatkan tingkat literasi digital. Nah, selanjutnya itu negatifnya risiko ketidaksetaraan dalam akses pendidikan digital meninggalkan kelompok tertentu tanpa akses ke sumber daya pendidikan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kesehatan mental dan sosial. Ini sangat penting ya teman-teman, karena produk digital dapat menyediakan dukungan yang dan sumber daya untuk kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Negatifnya, resiko dalam dampak negatif terhadap kesehatan mental jika produk digital digunakan dengan tidak sehat, seperti berlebihan dalam penggunaan produk digital ini, seperti adikasi atau pengaruh negatif dari media sosial. Nah, pengaruh terhadap lapangan pekerjaan, positifnya inovasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan efisiensi dari berbagai sektor ekonomi. Negatifnya, risiko pengganti pekerjaan oleh otomatisasi atau teknologi digital yang dapat berdampak pada tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi. Keamanan dan privacy, keamanan digital dan privacy dapat ditingkatkan untuk melindungi pengguna dari resiko keamanan online. Negatifnya, risiko pelanggaran privasi dan keamanan data yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas. Dampak lingkungan positif, produk digital dapat mengurangi dampak lingkungan yang menggantikan solusi konvensional yang lebih merusak lingkungan. Negatifnya, risiko dampak lingkungan negatif dari produksi, distribusi, dan pemakaian produk digital. Nah, social impact inovasi produk digital dari contoh yang bisa diambil yaitu LMS Pondera ini yang kita ambil itu adalah quality education. Nah, apa sih quality education? Nah, quality education ini merujuk pada pendidikan yang memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermutu, relevan dan merangsang perkembangan holistik individu. Konsep ini tidak hanya mencakup maaf ya teman-teman. Oke, konsep ini tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil peran yang aktif dalam masyarakat. Nah, contoh Pondera ini sebuah produk digital LMS menentukan Sustainable Development Goal-nya merupakan quality education karena tentunya suatu sistem LMS menargetkan sekolah sebagai user system. Nah, jadi contoh dari yang LMS kami produk digital yang kami buat yaitu LMS Learning Management System ini yang bernama Fundera ini bagaimana meningkatkan minat murid dalam belajar. Nah,
Setelah melalui decide dan sketch, ada traction. Nah, traction merupakan sebuah tanda bahwa produk yang dimiliki sudah take off dan atau berhasil. Setelah melakukan desain sprint, produk digital, tim bisa jika tim sudah melakukan desain sprint berarti produk yang dibuat sudah siap. Nah, setelah itu mereka melakukan traction. Nah, sebagai contoh, sebuah aplikasi mobile yang bertumbuh akan meningkatkan angka download-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut telah take off, berarti siap dipakai. Jika traction adalah bukti bahwa produk tersebut memiliki permintaan yang kuat dari penggunanya. Nah, traction di sini ada beberapa, the inner ring, what's working, the middle ring, what's probable, dan the outer ring, what's possible. Nah, traction ini atau respon positif dari pasar terhadap inovasi produk digital memerlukan strategi yang matang dan berfokus. Selama melakukan desain sprint, kita harus tahu nih, pasarnya itu siapa sih dari produk digital yang dibuat ini. Nah, pemahaman pasar dan pelanggan, lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan masalah pelanggan potensial. Identifikasi segmen pasar yang paling berpotensi dan targetkan pemahaman mendalam tentang preferensi atau perilaku mereka. Nah, dari contoh kami LMS itu, community building-nya itu bersosialisasi dengan forum komunikasi atau persatuan guru seluruh negeri, bersosialisasi dengan para siswa, mendengarkan keluh kesah mereka tentang sistem pendidikan mereka saat ini. Jadi setelah kita tahu nih dari pasar yang membutuhkan LMS ini tuh orang-orang yang kayak belajarnya itu sangat membosankan, mereka tidak senang dengan pembelajaran yang disampaikan sangat membosankan gitu. Jadi kita tahu nih produk ini nih pasarnya siapa aja gitu. Setelah kita pikirkan melalui desain sprint, kita tahu nih yang membutuhkan LMS ini adalah sekolahan seperti SMP dan SMA swasta. Nah, pemasarannya itu melalui iklan, melalui seluruh sosial media yang ada, dan our blog, pemberitahuan lanjut dari seluruh iklan yang ada, semua bentuk iklan, broadcast, dan lain-lain akan diarahkan menuju blog. Jadi pemasarannya itu bisa melalui sosial media atau browser yang dibagikan kepada sekolah-sekolah. Sekian pembahasan pada hari ini, yang itu ya, traction, decide and sketch, dan sebagainya. Jika teman-teman ingin tahu tentang sebelum menggunakan decide dan sketch, sketch dan decide ini, kalian bisa lihat video sebelumnya, itu membahas tentang desain sprint. Aku Dr. Delvi Lianti, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.